Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Ustadz di acara Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV. Oke. Nah, di episode kali ini saya mau nanya nih, mumpung kita udah mulai hangat-hangat pilpres, hangat-hangat soal pemilu, hangat-hangat soal politik. Kita masih ingat tuh 5 tahun lalu ketika dekat-dekat politik juga, kira-kira 5 tahun lalu lah, 4 atau 5 tahun lalu. Ada seorang yang ya dikenal sebagai pemuka agama yang mengaku bermimpi katanya bermimpi sampai menuntun salah satu capres ke surga, Ya. gitu. Ini sebagai bentuk dukungan, oke lah ya. Tapi bahwa ini kemudian ini seolah-olah dia menganggap bahwa wah ini orang yang terpilih oleh Tuhan gitu loh ya. Iya. Seolah-olah dilegalisasi begitu. Ini kalau Pak Ustadz sendiri melihat pemuka agama yang memakai khazanah keagamaan semacam ini, apalagi sampai menjurus seperti ini, bagaimana sih dalam Islam gitu Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kita harus tegaskan bahwa tokoh agama itu adalah orang yang dianggap memiliki otoritas bicara tentang ilmu-ilmu agama. Oke. Itu tokoh agama. Jadi ya bisa disebut ulama, kiai, artinya orang yang memang memiliki kemampuan berbicara tentang ilmu-ilmu agama. Oke. Tapi kalau mengaku mampu menuntun orang ke dalam surga, wah itu bahaya itu. Kalau surga itu kan urusan Tuhan dengan kita masing-masing. Urusan Allah dengan kita setiap individu. Tidak ada urusannya dengan orang lain begitu. Jadi kalau ada kalimat atau klaim-klaim seperti itu, jelas itu tidak perlu didengarkan. Tidak perlu didengarkan. Dicuekin aja begitu loh. Apalagi kalau sudah di dunia politik, hindarilah hal-hal semacam itu. Kalau mau mendukung, dukunglah dengan gitu ya. Iya, dukung dengan hal-hal yang lebih rasional gitu loh. Jangan kemudian dalam tanda kutip ya, membohongi masyarakat gitu loh dengan cerita-cerita seperti itu. Betul. Karena itu bertentangan dengan akidah kita. Betul. Oh iya, Ya justru kan, itu ya. akidah kita ya kalau orang mau masuk surga ya Anda harus berbuat baik sendiri gitu loh. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Tidak ada orang lain itu yang kemudian punya otoritas menuntun kita ke dalam surga. Urusan kita masing-masing. Orang setiap individu kita aja kan masih sebetulnya tidak boleh merasa bahwa saya berhak masuk surga, itu nggak boleh gitu. Karena surga neraka itu urusan Allah. Apalagi kalau dalam dunia tasawuf gitu ya. Surga dan neraka itu ditegaskan berkat rahmat Allah gitu loh. Bukan karena amal ibadah kita. Bahkan gitu. bukan karena kerja keras manusia gitu ya. Iya, Kira-kira. karena rahmat dari Allah. Karena setiap kita kalau ditimbang antara kebaikan dan dosanya ya mungkin imbang, mungkin lebih berat dosanya, lebih kan apalagi bukan banyak ya. Kita ini masing-masing punya dosa cuma nggak ketahuan lah gitu. Ya, kita bersyukur bahwa Allah menutupi dosa-dosa kita. Nah, kembali ke soal menuntun orang lain ke surga ya. Saya pikir itu ungkapan yang dalam tanda kutip sangat politis kalau diucapkan dalam momen mendukung calon presiden. Oke, tapi Ustadz begini, soal mimpi nih. Soal mimpi ini kan masyarakat kita itu termasuk masyarakat yang ia punya hajanah memahami mimpi sebagai semacam petunjuk atau apa gitu, ada lah sisi itunya. Bahkan dalam Islam juga sebetulnya cerita-cerita tentang yang berkaitan dengan mimpi sebagai petunjuk juga ada. Ada. Jadi gimana sih posisi mimpi dalam Islam ini gimana Ustaz? Kalau yang mimpi itu seorang nabi itu memang petunjuk dari Allah dan itu pernah terjadi dalam contoh kisah Nabi Yusuf. Apa yang beliau mimpi itu kemudian jadi kenyataan berupa paceklik 7 tahun. Kemudian Nabi Yusuf membuat satu kebijakan bagaimana caranya supaya di musim paceklik nanti masyarakat Mesir tidak kehabisan stok makanan. Nah, mimpi seperti itu benar datangnya dari Allah kepada orang-orang yang hatinya bersih, suci gitu loh. Yang memang Allah pilih para nabi, para rasul, atau di luar selain para nabi rasul ya para wali. Jadi punya mimpi-mimpi yang sebentuk petunjuk-petunjuk abstrak gitu, nanti dia terjemahkan dan itu bisa terjadi. Tapi kalau ada orang yang kita tahu tidak punya track record kebaikan yang seperti orang-orang suci,
kemudian ngaku bermimpi begini, sebaiknya jangan dipercaya gitu loh. Termasuk ada orang mengaku, oh tadi malam saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad mengatakan ini. Dan yang dikatakan Nabi kok ternyata berbau politis, itu pasti bohong. Iya. Pasti bohong itu, pasti bohong, nggak mungkin. Nabi Muhammad kok ngurusin politik gitu loh, itu pasti bohong. Jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Nabi bilang misalnya Nabi Muhammad saya disuruh nyoblos ini sama Nabi Muhammad. Oh itu iya, udah berlebihan itu, keterlaluan. Berlebihan. Itu. Intinya hal-hal semacam itu kalau ada orang yang mengungkapkannya secara terbuka dan berbau politis, itu pasti bohong gitu ya. Ngaku ketemu ini pasti bohong. Nah, okay. Karena begini, kalau ada orang katakanlah mengaku mimpi bertemu dengan Nabi itu sangat mungkin. Tapi orang-orang tertentu yang kita tahu track recordnya biasanya orang-orang alim, bersih hatinya, sikapnya juga bijaksana, dan biasanya pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi dalam mimpi juga itu sifatnya universal, buat kebaikan manusia. Bukan buat kampanye politik gitu loh. Nah kalau ada orang yang hatinya bersih, alim, kemudian kita tahu dia bijak. Dan biasanya orang seperti itu kalau mimpi bertemu Nabi, dia tidak akan mengungkapkan secara terbuka. Nah ini. Gitu loh. Paling juga dia cerita pada orang-orang tertentu yang memang dirasa penting untuk disampaikan. Perlu untuk disampaikan. Nggak kemudian press conference atau bikin pengakuan melalui media sosial. Udahlah kalau yang begitu-begitu. Itu termasuk yang poin yang ingin saya tanya. Misalnya kita ini kayaknya sekarang makin banyak deh. Ada yang bilang ya mimpi aku ketemu Nabi lah. Mimpi aku ketemu ini dan lain sebagainya. Itu diumumkan, dalam konteks itu diumumkan. Jadi memang sebaiknya tidak dilakukan kayak begitu ya Ustaz? Iya dong. Apa ya, begini, kalau kita itu memang punya nasihat untuk orang, nasihati aja dengan baik. Tidak perlu kemudian mengada-ada, apalagi bohong. Tidak mimpi ketemu Nabi, tapi dia mengaku mimpi ketemu Nabi. Wah itu bahaya itu. Karena ada satu hadis Nabi yang menarik gitu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap-siap menerima kursinya dari api neraka. Gitu loh. Itu ancaman dari Nabi. Berat gitu ya, loh. Iya. Jadi emang jahat orang itu kalau bohong atas nama Nabi Muhammad. Dia tidak mimpi ketemu tapi mengaku mimpi ketemu Nabi. Kemudian dia ceritakan ke orang banyak. Dengan harapan ya kadang-kadang tidak politis, tapi harapan ekonomis. Apalagi seringnya ini memang dipakai kalau mimpi-mimpi semacam ini ya, terlepas dia benar atau tidak mimpi, biasanya orang memakai itu untuk mendapatkan pengaruh biasanya. Betul. Biar dianggap wah dia pemuka agama. Betul. Ini nggak boleh begitu Ustaz. Nah, mimpi, kalau kayak tadi kan ini berangkat dari cerita soal mimpi Ustadz. Soal mimpi yang diceritakan katanya dia harus, seolah-olah dia harus mendukung. Ini suara langit mendukung salah satu capres, gitulah istilahnya gitu. Nah, tapi kemudian permainan semacam ini membawa-bawa khazanah agama, membawa simbol agama atau apa ke dalam politik itu kan bukan cuma soal mimpi, ada banyak hal lain ya. Banyak hal lain. Jadi secara umum itu memang walaupun sering kita diskusikan sebelumnya, secara umum memang itu harusnya tidak dilakukan gitu Ustadz. Tidak dilakukan. Walaupun misalnya gini lah, Ustadz peran sehari-harinya sebagai pemuka agama. Iya. Gitu. Artinya orang tahu Ustadz kemana-mana ya Ustadz gitu. Iya. Tiba-tiba misalnya nongkrong, saya dukung capres ini nih. Iya. Memang, secara pribadi itu kan boleh. Betul. Baiknya berarti datang sebagai orang biasa atau bagaimana? Ya sebagai orang biasa. Kalaupun mau mendukung dalam perspektif keagamaan, kita menjelaskan nilai-nilai gitu. Bahwa dalam agama itu pemimpin tuh harus begini, harus begini. Pertama harus adil, harus berintegritas, harus orang yang mampu menyelenggarakan birokrasi secara transparan dan tidak menyembunyikan dan lain sebagainya. Yang itu ada pada sifat wajib Nabi Muhammad, sidik, fatonah, tabligh, amanah. Nah, kemudian baru kita jadikan standar itu atau nilai-nilai itu untuk kita pilih siapa sosoknya begitu. Nah ini kan sejalan dengan konsep pemikiran modern begitu loh. Betul. Bahwa dalam memilih seorang pemimpin ya kita harus tahu track recordnya, kemudian juga integritasnya dan lain sebagainya itu. Artinya sah-sah aja kalau misalnya Ustadz nih dukung salah satu capres, Ustadz dikenal orang sebagai pemuka agama, dukung salah satu capres, kemudian ngomong
bilang, iya saya memilih dia karena saya menganggap dia punya integritas. Iya, iya. Dia punya kebaikan apa dan itu normal lah. Normal, normal. Beda kalau soal misalnya gini, ini saya mendengar suara langit. Itu lain cerita. Saya dituntun untuk dukung ini. Itu nggak boleh tuh ya. Ya, lebih baik jangan dipercaya. Orang yang ngomong begitu tuh lebih baik jangan dipercaya. Oke. Lebih baik kita ya pendekatannya yang lebih rasional, lebih logis, seperti yang saya jelaskan itu tadi gitu. Jadi kalau ada cerita-cerita begitu, setidaknya orang sekarang misalnya punya patokan dari penjelasan Ustadz misalnya. Pertama, jangan dipercaya. Ya. Yang kedua, bahwa mimpi, kalau dalam Islam itu mimpi itu ya perannya tidak sesederhana itu. Ada memang yang dikasih petunjuk. Beragam lah mimpi. Iya. Ada yang hanya sekedar kembang tidur, ada. Ada yang dipakai untuk patokan misalnya, pernah mimpi basah. Berarti dia udah akil balik gitu. Betul. Ya misalnya. Gitu ya. Ada yang semacam itu, dan artinya nggak ujuk-ujuk setiap mimpi kemudian harus didengerin gitu ya. Iya. Gitu kira-kira. Iya. Okay. Ya itu kan harus bisa dilihat dari track record manusianya. Betul, iya. Gitu. Apalagi kalau sampai orang ngumbar-ngumbar mimpinya itu malah mencurigakan nih ya. Mencurigakan. Ini kayaknya saya didatengin Syekh Anu gitu misalnya. Saya didatengin ini nenek moyang saya misalnya kayak gitu. Itu malah mencurigakan justru. Iya. Oke. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dalam Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.